Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ayo anak-anak, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan barangnya terbatas. Coba anak-anak, ada yang tahu apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang ataupun jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Nah, anak-anak, sekarang coba bayangkan, apa bedanya ya kebutuhan dengan keinginan? Mari anak-anak, sekarang ikuti pembahasannya dalam materi pertemuan hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Perhatikan baik-baik, inilah perbedaannya antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang diinginkan oleh manusia guna mencapai kepuasannya yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Anak-anak, tentunya kalian mempunyai kebutuhan yang banyak. Bagaimana agar semua kebutuhan kita dapat terpenuhi? Kalian tentunya harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membahas macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua ada kebutuhan sekunder atau tambahan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya makan, minum, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman,
dan tenang. Contohnya, melaksanakan ibadah, pendidikan, dan rekreasi. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, dan yang kedua kebutuhan untuk masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang ialah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan individual dan yang kedua kebutuhan kelompok. Yang pertama, kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, ada buku, pakaian, dan juga sepatu. Sementara kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya pun dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 7 macam. Perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.